Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Septina Trisnawati, yang pagi hari ini bersama tim pemberitaan dan juga tim teknik dan juga tim siaran LPPRRI Palangkaraya berada di Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 3 Palangkaraya. Dan pagi hari ini Kesehatan Pelabuhan juga hadir keluarga yang melakukan vaksinasi COVID-19, dan juga tentunya ada kaitannya juga dengan topik kita pada pagi hari ini dalam dialog luar studio pagi hari ini, bahwa kita bersyukur pandemi COVID-19 ini sudah dapat dikendalikan, dan ini tentunya berkat kerjasama kita semua yang menjaga protokol kesehatan, kemudian juga dukungan kita terhadap program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Namun tentunya pemerintah tetap membuat aturan-aturan bagi pelaku perjalanan meskipun ada pelonggaran-pelonggaran, namun ada aturan-aturan yang masih diberlakukan. Nah, apa saja aturan-aturan yang diberlakukan, aturan terbaru terkait pelaku perjalanan di masa pandemi yang kita berharap sudah di penghujungnya, kita berharap menuju endemi, dan kenapa juga masih ada aturan-aturan tersebut diberlakukan seperti itu. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan tuan rumah Kantor Pelabuhan kelas 3 Palangkaraya, Bapak Ucup Supriyadi, SKM MKes. Selamat pagi Pak Ucup. Selamat pagi Mbak Siti, dan selamat pagi kepada pemirsa. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan terima kasih ya Pak ya, karena disambut dengan baik di tempat ini dan disediakan tempat juga untuk kita bisa dialog luar studio. Sama-sama, saya juga berharap keberhasilan yang baik ini dilaksanakan supaya masyarakat banyak tahu apa itu lagi dan kegiatan apa saja. Begitu pula mungkin nanti karena sini ada dari sumber kedua, masyarakat juga tahu apa yang Saya langsung menyapa juga narasumber satu lagi yang sudah bersama kita, Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Bandara Cilikriwut, Bapak Eris Hermawandi SEMM. Selamat pagi Pak Eris. Selamat pagi Mbak Siti, selamat pagi pemirsa sekalian. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Eris. Walaupun tetangga dekat ya Pak ya dari bandara, tapi Pak Eris ini datangnya lebih awal tadi, malah lebih dulu dari kru RRI tiba di tempat ini. Terima kasih Pak untuk juga kesediaannya berbincang bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar juga kami undang untuk bisa aktif dalam dialog luar studio pagi hari ini dengan menghubungi kami, dengan mengirimkan pesan WhatsApp di nomor 0811 520 9090. Sekali lagi, di 0811 520 9090. Baik, saya mungkin langsung ke Pak Ucup. Pak Ucup, kita tahu pemerintah dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 sudah menerbitkan surat edaran terbaru Pak ya tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri. Nah, ini kan setelah kemarin angkutan lebaran ada juga ketentuan-ketentuan yang dibuat. Apakah sama Pak SE yang terbaru ini dengan ketentuan perjalanan waktu angkutan mudik lebaran ini? Untuk menjawab pertanyaan Mbak Siti, mungkin kami merujuk dulu ke perundang-undangan lama sebelum SE nomor 18 Satgas nomor 18 tahun 2020. Sebelumnya untuk para pelaku perjalanan dalam hal ini khususnya baik yang dilakukan dari Kalteng keluar ataupun dari Kalteng ke keluar Kalteng ya, maksudnya keluar Kalteng, maka dalam hal ini ada beberapa moda transportasi baik itu laut, darat maupun udara. Untuk laut dan darat, untuk laut dan udara ini sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kalau sebelumnya itu lebih ketat. Ketatnya kenapa? Karena yang sudah divaksinasi booster saja yang diizinkan untuk tidak mewajibkan menunjukkan negatif COVID. Tapi kalau sekarang ini untuk saat ini, maka yang diwajibkan atau yang dibebaskan dari
menunjukkan hasil negatif antigen atau RT-PCR itu untuk yang masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dosis 2 dan dosis 3. Sedangkan dosis 1 kalau dulu wajib PCR, wajib menunjukkan negatif PCR sebelum perjalanan, kalau sekarang boleh PCR dan dibolehkan juga dengan antigen. Artinya di sini ada kelonggaran-kelonggaran tertentu. Terus yang selanjutnya untuk yang usia 6 sampai 17 tahun, untuk saat ini yang penting sudah dosis 2, tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil RT-PCR maupun antigen. Sedangkan untuk yang masyarakat atau anak-anak dalam hal ini, yang usianya di bawah 6 tahun, ini selain dibebaskan dari kewajiban vaksinasi, juga tidak diwajibkan untuk melakukan rapid antigen atau RT-PCR. Dan satu lagi yang mungkin harus kita perhatikan bersama, karena ada beberapa orang yang memang tidak bisa dilakukan vaksinasi karena kondisi kesehatannya atau karena komorbid, maka dalam hal ini pertama mungkin wajib menunjukkan hasil RT-PCR atau RT antigen. Yang kedua, wajib menunjukkan adanya surat dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa ini benar-benar komorbid. Karena di masyarakat kalau misalkan semuanya seperti itu, kita tambah istilahnya kalau misalkan masyarakat tanpa ada surat dari rumah sakit pemerintah, maka yang dikhawatirkan para pelaku perjalanan mengaku komorbid semua atau mengaku sakit semua. Nah, hal inilah yang menyebabkan nanti di lapangan antara KKP dan teman-teman yang di lapangan, dalam hal ini pihak AP2, pihak maskapai juga, ini akan kelabakan nanti. Kasihan seperti itu. Mungkin itu. Jadi dari aturan terbaru ini kalau dibandingkan sebelumnya justru lebih longgar ya Pak ya? Sangat longgar sekarang. Nah, ini berlaku untuk darat, laut, dan udara Pak ya, ketentuan yang baru ini? Kebetulan kalau kami KKP itu tugas pokok dan fungsinya menjaga pintu masuk. Pintu masuk yang ada di sini adalah bandara sama pelabuhan. Karena yang daratnya itu PLBDN, jadi artinya lintas batas darat negara. Nah, lintas batas darat negara ini adanya di KKP tertentu saja, seperti KKP di daerah Nunukan sana, terus daerah Papua, terus daerah NTT yang berbatasan dengan Timor Leste. Sedangkan kami untuk daratnya mungkin kami serahkan, kalau wilayah kami serahkan ke Dinas Kesehatan. Jadi kami dua saja, pelabuhan sama bandara. Pak, kita tahu kasus COVID ini sudah melanda ya Pak ya, bahkan 2 minggu lebih setelah libur Lebaran yang lalu, angka kasus juga tidak menunjukkan ada kenaikan seperti itu. Nah, ini tadi memang ada pelonggaran sedikit, tapi kenapa ya Pak ya ketentuan perjalanan ini khususnya terkait tes antigen atau PCR dan juga vaksinasi ini masih diperlukan untuk pelaku perjalanan? Ini yang kalau menurut kami kita perlu waspada atau kewaspadaan dini. Walaupun ini sudah longgar, walaupun ini sudah agak landai, namun kalau boleh kita cermati, di Indonesia pun masih ada kasus-kasus baru. Yang kedua khususnya di wilayah Kalteng, minggu kemarin, yakni dari tanggal 16 sampai tanggal 22, atau minggu ke 116 ya, itu kasus baru masih ada 16 kasus. Hal ini artinya walaupun landai, sebenarnya COVID masih ada di antara kita. Dan ke depan kenapa harus begini, kita tetap harus mewaspadai. Walaupun misalkan nanti kita sudah dianggap untuk endemis, kalau endemis artinya kasus di tanah air kita ini masih ada. Walaupun tidak penyebarannya itu tidak terlalu signifikan. Tapi itu kita sudah harus hidup berdampingan dengan COVID. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kebijakan dalam rangka masih transisi menuju ke endemis, kita harus bersiap diri, tetap menegakkan prokes,
walaupun tidak seketat dulu. Ya, seperti itu kira-kira Mbak. Berarti ini memang new normalnya kita Pak ya, ketentuan-ketentuan ini dibuat khususnya untuk pelaku perjalanan ya seperti ini. Iya, sudah agak lumayan nih jelas. Sudah. Ada perubahan. Siap. Saya ke Pak Eris. Pak Eris, dengan adanya surat edaran yang terbaru ini, warga atau pelaku perjalanan tidak lagi wajib PCR kalau sudah vaksin lengkap 1-2 atau sudah booster. Ini apakah ada pengaruhnya terhadap jumlah penumpang di Bandara Cilikriwut, Pak? Baik, terima kasih Mbak Septi. Memang seperti yang kita ketahui, industri penerbangan kita memang terkena imbasnya akibat dari pandemi. Namun demikian, saat ini terlihat sudah kembali mulai pulih, teriring dengan diterapkannya SE terbaru. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan jumlah trafik penerbangan di Palangkaraya yang memang di hari-hari sebelumnya belum pernah mencapai di 2.000 penumpang per hari. Namun demikian, beberapa hari belakangan kita mencapai jumlah pergerakan tertinggi di angka 2.000 penumpang per hari, dan jika dihitung rata-rata kita bisa achieve di angka 1.600 sampai 1.700 pergerakan per hari, dan ini kita sambut baik sehingga pertumbuhan perekonomian di kita akan lebih menggeliat lagi. Kita tahu Pak ya, Palangkaraya ini baru-baru saja ada hajatan besar karena hari ulang tahun Kalimantan Tengah seperti itu, karena dipusatkan di Palangkaraya dari tanggal 17 sampai kemarin 23 puncaknya. Nah, apakah ini juga mempengaruhi kemudian jumlah penumpang di Bandara Cilikriwut, Pak? Baik, terima kasih. Memang pada saat hajat kemarin, keterisian jumlah penumpang pesawat itu hampir di atas 80%. Bahkan ada permintaan untuk menambah jumlah armada pun juga saat itu ada beberapa kawan maskapai yang sehingga mengganti ke beberapa tipe pesawat yang lebih besar dari existing. Sehingga hal ini kita lihat demand dari penumpang pada saat hajat kemarin memang sangat tinggi. Pak, tadi kan Bapak menyebut angka hariannya sampai mencapai 2.000 itu tertinggi. Nah, apakah itu angka yang sebenarnya normal kalau sebelum pandemi atau itu sebenarnya sudah lebih tinggi dari rata-rata sebelum pandemi, Pak? Angka tersebut lebih tinggi dari pandemi. Namun demikian kita belum mencapai titik normal. Di mana pada saat sebelum pandemi kita tertinggi itu per bulan kita mencapai di 70.000 penumpang. Namun demikian pada saat pandemi saat ini tertinggi kita achieve di angka 40.300. Jadi ya belum mencapai titik normal memang saat ini. Baik, tapi sudah mulai membaik ya Pak ya angkanya. Nah, ini kan SE yang terbaru ini berlaku baru seminggu yang lalu Pak ya, bulan Mei ini tanggal 18. Nah, apakah ini mempengaruhi juga perilaku pelaku perjalanan kita, Pak? Apakah mereka banyak lebih memilih vaksin atau ada juga yang memilih tes antigen saja? Ini mungkin saya ke Pak Ucup ya, Pak ya. Baik, Mbak Septi. Untuk vaksinasi sama antigen, mungkin kita memberikan alternatif sebenarnya pada saat posko juga, posko Lebaran kami memberikan alternatif bersama-sama dengan Pak EJM. Jadi masyarakat kita tidak dipaksa ke salah satu, tapi kita buka dua-duanya. Terkait hal ini, untuk vaksinasi memang ada khususnya hari terakhir ya. Selama ini mungkin tadi saya udah ini kan data di kami kurang lebih satu hari sekarang ini sekitar 2 vial. Bahkan kemarin itu yang satu hari itu cuma 1 vial. Nah, hal inilah sebenarnya ada efek dari SE nomor 18 ini.
Karena ternyata dengan adanya vaksin 2 dan vaksin dosis 3, penumpang bisa langsung berangkat tanpa menunjukkan wajib PCR maupun antigen. Ini motivasi di masyarakat sedikitnya akan berkurang. Itu salah satu efeknya. Namun demikian untuk pelaksanaan kegiatan mungkin di bandara antara masyarakat memilih vaksinasi dan antigen, ini sebenarnya kalau kami menganggap hal ini adalah hal yang boleh dibilang tergantung pilihan masyarakat sendiri. Namun kalau jumlahnya kelihatannya waktu posko jauh lebih banyak yang dengan antigen dibandingkan dengan yang vaksin. Karena vaksin itu sebenarnya memerlukan waktu yang agak panjang. Pertama, setelah selesai divaksin minimal 15 menit. Yang kedua juga kebiasaan masyarakat di sini, karena memang bukan tidak bisa diinikan juga, karena memang antara rumah sampai di bandara itu bisa dihitung waktunya. Sehingga pas datang di bandara itu biasanya sangat terbatas. Nggak mau tunggu lama di bandara. Padahal dengan kondisi pandemi sebenarnya aturan ini kan harus ditegakkan juga. Nah, mungkin hal itulah salah satu pendorong juga bahwa dia harus memilih antigen karena keterbatasan waktu. Mungkin begitu dulu. Baik. Ya. Itu kan waktu posko kemarin Pak. Nah, setelah poskonya berarti masih ada nih petugas KKP yang di sana untuk memeriksa apakah mereka antigen atau sudah vaksin, seperti itu. Lebih banyak yang mana? Kalau yang demikian mungkin sebenarnya dari pihak Angkasa Pura, karena untuk pemeriksaan pertama begitu masuk di pintu masuk itu pihak Avian Security, nanti yang kedua untuk pemeriksaan itu pihak maskapai. Adapun kalau misalkan ada yang trouble atau ada sesuatu yang bermasalah, baru KKP yang mengkonfirmasi. Gimana Pak Iris untuk yang sekarang Pak ya dengan SE terbaru? Baik, terima kasih Mbak Septi, terima kasih Pak Kepala Kantor. Memang selama ini kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dan kita mendapat support, full support dari teman-teman stakeholder kita. Dalam hal ini kita sampaikan bahwa di awal pada saat masuk ke security checkpoint 1 yaitu SCP 1, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor bahwa teman-teman kita melakukan ID check. Lalu kawan-kawan maskapai yang melakukan validasinya, dan jika ada isu terkait hal tersebut baru kita arahkan ke teman-teman KKP. Namun demikian dari hasil pemantauan kita di lapangan sampai saat ini tidak ada isu yang signifikan sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Itu semua atas kolaborasi dan koordinasi yang sangat baik teman-teman kita di lapangan, dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Kepala Kantor beserta tim yang selalu mensupport kami dalam melaksanakan proses kegiatan-kegiatan di terminal, dalam hal ini di Bandara Udara Cilikriwut. Baik. Langsung lanjut mungkin ke Pak Eris. Di bulan Mei ini kan Pak banyak tanggal merahnya Pak ya. Nah, apakah ini juga mempengaruhi kemudian jadi penumpang lebih banyak karena mungkin ada yang menggunakan kesempatan ini untuk libur keluar kota atau seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi memang benar seperti yang kita perhatikan di tanggal merah ini cukup banyak penumpang yang menggunakan jasa Bandara Udara Cilikriwut. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kemarin saja kita tembus di angka lebih dari 2.000 penumpang. Hal itu mungkin karena selain dari hajat kita di Kalimantan Tengah, juga kedepannya memang ada tanggal merah yang memang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penumpang yang ada. Besok ini Pak ya udah tanggal merah, mungkin hari ini sudah banyak yang berangkat lagi ya Pak ya. Baik, izin 1 hari Jumat jadi bisa sampai Senin baru balik. Baik, Bapak-bapak ada pendengar kita yang mengirimkan WhatsApp di nomor 0811 520 9090 dan sudah di forward ke saya. Ini pertanyaan yang pertama menanyakan bagaimana sistem layanan di KKP jika ada warga ingin divaksin. Itu yang pertama.
Mungkin itu nanti Pak Ucup. Dan yang kedua, apakah sejauh ini ada ditemukan penumpang yang terindikasi positif COVID-19, baik penumpang pesawat maupun kapal laut dari Ahoy di Kapuas? Pak Ucup bisa ditambahkan oleh Pak Iris nanti Pak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, KKP memberikan pelayanan itu ada dua. Secara manual mereka datang ke sini mendaftar, yang kedua harus diregistrasi secara online. Dan itu sudah berlangsung lama. Jadi kepada seluruh masyarakat, silakan kalau memang mau bervaksin atau mau divaksin, maka silakan daftar secara online. Yang kedua, bisa datang secara langsung ke sini di kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 Palangkaraya dengan alamat Jalan Adonis Samad. Pertanyaan yang kedua terkait mohon diulang, Pak. Menanyakan soal apakah ada ditemukan penumpang yang terindikasi positif COVID, baik penumpang pesawat maupun kapal laut. Sampai saat ini laporan yang masuk di kami ini belum pernah ada di pesawat maupun di kapal laut. Untuk kapal laut pun kalau misalkan ada, itu paling-paling selain untuk mengkonfirmasi dengan cara sesuai dengan aturan, yakni kalau misalkan pemeriksaan dengan RT antigen maka dilakukan RT PCR dulu. Nah, kalau misalkan positif maka dilakukan kalau untuk di kapal laut seperti yang sebelumnya, kalau ada yang positif maka kru tersebut kita karantinakan di atas kapal. Jadi karantina mandiri. Itu pun kalau misalkan tidak gejalanya sedang ke bawah. Tapi kalau sedang sampai berat, mungkin kita arahkan ke rumah sakit. Seperti itu, dan selama ini alhamdulillah ada beberapa yang kita tangani karantina sebelumnya, dan untuk saat ini mungkin masih jarang-jarang karena kita di sini ternyata untuk kapal laut ini yang kita deteksi adalah para ABK-nya. Nah, ABK-nya kita deteksi, terus ternyata setelah itu kita ada kapal penumpang, tapi adanya di Bahaur. Nah, Wilker yang menangani adalah Wilker Pulang Pisau. Mungkin itu dulu kira-kira. Mungkin kalau dari Bandara Cilikriwut, Pak Eris juga apakah ada tim khusus yang melihat nih apakah penumpang ini menunjukkan gejala-gejala COVID seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Septi. Memang kami akan selalu mensupport kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kami juga menyiapkan tools di depan di SCP itu, kita siapkan thermal scanner sehingga dapat melihat dari suhu penumpang yang akan masuk ke dalam terminal, bahkan sebelum pintu SCP-1 tepatnya di sana. Dan pertanyaan tadi memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, bahwa sampai saat ini kita belum menerima ada laporan, sehingga kita sampaikan sampai saat ini tidak ada laporan terkait dengan ditemu kenalinya penumpang yang terindikasi COVID-19 yang menggunakan pintu masuk melalui Bandara Udara Cilikriwut. Baik. Saya ke pertanyaan selanjutnya Pak ya, dari pendengar di WhatsApp 0811 520 9090. Ini dari Tony di Tangkiling. Bagaimana peran KKP untuk menyukseskan menekan angka kasus COVID-19 di Kalteng? Lalu bagaimana pengawasan melalui bandara jika ada warga pendatang lalu belum vaksin? Apa tindakan KKP dan pihak bandara? Silakan Pak. Baik, untuk yang datang ke Bandara Cilikriwut sebenarnya itu sudah melalui filter yang ada di bandara sebelumnya atau bandara keberangkatan. Jadi dengan mengetahui PL, maka PL itu menyatakan boleh berterbang atau tidak, layak terbang atau tidak, di situ letaknya. Sehingga kami berasumsi semua yang datang ke sini itu sudah melalui saringan. Jadi yang menyaring adalah di bandara sebelumnya atau bandara keberangkatan. Artinya, kalau misalkan orang yang sudah sampai di sini, itu sudah kami anggap sudah sehat. Terus yang kedua, peran KKP mungkin dalam menekan angka COVID ya, angka COVID, kasus COVID.
kami dari pertama mulai teman-teman di sini ini sudah melaksanakan kegiatan. Kami berkolaborasi, bersinergis dengan Dinas Kesehatan setempat. Kita saling mengisi, begitu pula dengan dengan Dokes, Bidokes atau dengan TNI lainnya. Itu juga kita saling berkolaborasi, bahkan dengan Poltekkes. Kami itu saling mengisi. Jadi Poltekkes membuka di sana, kami juga ada kerjasama yang baik karena ternyata yang jelas kerjasama dengan Poltekkes ini kita sangat berarti, sehingga pada saat kami di pusat ini pelayanan untuk vaksinasi kami ini alhamdulillah masuk dalam kategori peringkat kedua seluruh Indonesia. KKP seluruh Indonesia. Mungkin Pak Eris mau menambahkan Pak pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor KKP. Di Bandara Origin kita sudah pastikan semua sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik itu validasinya maupun komplimen terkait dengan ketentuan pelaku perjalanan menggunakan pesawat udara, dan kita anggap sampai di sini mereka sudah clear seperti yang disampaikan oleh KKP. Demikian. Pak Eris, kan posko sudah tidak ada lagi Pak ya, kan kemarin Lebaran. Nah, untuk pemeriksaan ini sendiri kepada calon penumpang, tadi seperti yang disampaikan memang pihak bandara kalau ada menemukan masalah baru ke KKP gitu Pak ya. Nah, kalau ini memang ada petugas khusus Pak yang menangani ini, atau misalkan pihak dari AP2 yang disiapkan khusus gitu. Oke, baik. Dari kami memang seperti disampaikan di awal, kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder, dan hal ini di sana kita sudah siapkan fasilitas untuk teman-teman KKP, dan selain tadi thermal scanner yang sudah kita siapkan, kami juga menyiapkan ID check, dan kita juga mensupport validasi yang dilaksanakan oleh kawan-kawan maskapai pada saat check-in. Dan nanti jika memang ditemu kenali ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, pasti mereka akan mengikuti rules-nya untuk disampaikan ke teman-teman KKP yang sudah standby di lokasi selama operating hour bandar udara berlaku. Saya bacakan satu pertanyaan lagi Pak ya, sebelum kita break, dari Ella di Kereng. Pak narasumber, usai COVID-19 melandai, untuk anak-anak di bawah umur 6 tahun apakah aman bila dibawa perjalanan luar daerah? Apakah harus pula divaksin sebagai antisipasi? Terus bagi masyarakat yang anti vaksin, bagaimana KKP berupaya memberikan masukan agar paham manfaat vaksinasi? Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Anak-anak yang usia 6 tahun ke bawah sesuai dengan SE nomor 18, SEK Satgas nomor 18 tahun 2022 memang tidak diwajibkan vaksin dan tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif RT-PCR maupun RT-antigen. Artinya ini kalau sudah menurut ketentuan berarti sudah dianggap aman. Tapi anak usia 6 tahun wajib didampingi oleh orang tuanya atau walinya. Nah, ini yang penting. Jadi dalam hal ini mungkin pihak Satgas dan pihak kesehatan itu boleh saja kalau memang ada vaksin yang mensyaratkan untuk anak 6 tahun, tapi kalau misalnya tidak pun itu tidak masalah. Kalau sudah ada ketentuannya aman ya Pak ya harusnya. Tapi orang tua harus tanggung jawab menjaga anaknya Pak ya. Nah, itu yang penting. Ya. Baik. Soal tadi Pak, soal yang masyarakat anti vaksin. Ada bagi masyarakat yang anti vaksin kan ada, apakah ada upaya dari KKP untuk memberikan masukan tentang manfaat vaksinasi? Kami selalu berupaya untuk wilayah kami, karena memang kalau misalkan masyarakat secara keseluruhan kami berbagi wilayah dan area. Dalam hal ini kami terbatas
wilayah kami hanya di pintu masuk saja. Jadi wilayah KKP itu untuk KKP kelas 3 Palangkaraya ada bandara dan sekitarnya. Di bandara itu ada namanya buffer area sama Jadi yang ada di dalam pagar bandara itu termasuk wilayah juga, dan sekitar 200 meter di luar pagar bandara itu namanya buffer area. Inilah wilayah kami. Adapun kalau misalkan sampai ke daerah-daerah yang ini ada tugasnya Dinas Kesehatan. Jadi kita berbaginya di situ, kami hanya bekerja di pintu masuk, sedangkan di wilayah ini kita serahkan atau memang sudah tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan. Untuk terkait masalah orang-orang yang anti vaksin, ini kami sebenarnya sangat menyayangkan karena vaksin diberikan kepada masyarakat ini dengan gratis, ternyata tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Padahal manfaat vaksin sendiri telah membuktikan bahwa Indonesia telah memberikan vaksin sehingga bisa, boleh dibilang dibandingkan negara-negara lain, Indonesia termasuk negara yang berhasil dalam mengendalikan vaksinasi COVID, dalam mengendalikan COVID. Ini salah satu faktornya adalah keberhasilan memvaksinasi masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu. Ya. Baik. Dan juga pelaku, kalau dia melakukan perjalanan Pak ya agak kesulitan nanti dia. Nah, dikaitkan dengan itu memang dia agak kesulitan. Yang jelas kalau sudah orangnya tidak ada vaksinasi, tidak melakukan vaksinasi, maka tidak memenuhi persyaratan perjalanan. Dalam hal ini ya sudah barang tentu mungkin dari pihak Angkasa Pura II, pihak maskapai juga tidak mengizinkan orang seperti ini melakukan perjalanan. Apalagi KKP. Paling dia harus biaya tambahan ya Pak ya, PCR tadi atau antigen. Kalau belum sama sekali divaksin. Kalau ketentuannya tidak ada yang tidak divaksin sih sebenarnya. Gitu, Pak, ya. Kalau ketentuannya yang vaksin satu antigen itu PCR. Antigen dan PCR. Kalau belum sama sekali tidak boleh terbang ya Pak ya. Jelas tidak boleh. Baik. Gitu aja. Kita akan lanjutkan kembali Pak ya perbincangan kita pagi hari ini. Kita akan break sejenak untuk mendengarkan yang berikut ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog luar studio dengan topik pagi hari ini, COVID melandai, pelaku perjalanan tetap diawasi. Dan masih bersama dua narasumber kami, Kepala KKP kelas 3 Palangkaraya, Bapak Ucup Supriyadi, SKM MKes, dan juga Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Bapak Eris Hermawandi, SEMM. Tadi di penghujung sebelum break, Pak Ucup menyampaikan tidak ada ketentuannya bagi yang tidak mau divaksin atau tidak vaksin sama sekali. Nah, mungkin Pak Eris di bandara pernah menemukan ini Pak, orang yang mau berangkat tapi belum vaksin sama sekali dan tidak ada keterangan surat dari dokter misalnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septi. Jujur saja belakangan ini kami mengapresiasi kepada saudara-saudara kita yang memang sudah sangat concern dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita tidak menemukan mereka yang akan berangkat namun belum divaksin kecuali masuk ke klaster komorbid. Nah, jika memang masuk ke klaster komorbid, otomatis harus melengkapi persyaratan yang memang sudah tertuang dalam surat edaran. Sehingga salah satunya adalah melengkapi persyaratan dari rumah sakit, berikut dengan rapid test antigen maupun PCR-nya. Demikian, terima kasih. Ada SOP-nya tidak Pak? Kalau misalkan mungkin pelaku perjalanan sudah tahu ya Pak ya, oh ini harus pelaku perjalanan harus ini. Nah, kalau misalnya datang yang seperti ini, kasus khusus Pak ya, apa yang akan dilakukan oleh pihak bandara? Sebenarnya itu sudah terfilter sendiri pada saat teman-teman memesan tiket penerbangan, dan sudah dikonfirmasi oleh kawan-kawan maskapai pada saat mereka memesan tiket penerbangan tersebut, sehingga kemungkinan besar tidak ada hal tersebut ke bandar udara. Baik.
Pak Eris, Pak Ucup, kita kasih kesempatan ya Bapak untuk warga Kota Palangkaraya yang pagi hari ini ada juga bersama kita di KKP. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaan langsung, nanti sebutkan Bapak siapa Pak namanya, dan bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada IGM Bandara dan juga Angkasa Pura II dan juga Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pak Ucup. Silakan Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Nama saya Agus Warnoto, Bu. Pak, saya tinggal di Jalan Yogyakarta, Kelurahan Yogyakarta 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jakan Raya, Pak. Mau menanyakan Pak, apakah seluruh warga wajib untuk vaksin? Khususnya saya sendiri yang ini mau vaksin, rencana vaksin yang ketiga. Terus yang kedua, apakah nantinya manfaat dari vaksin ini untuk seterusnya gitu loh, untuk yang kesehatan? Itu aja yang saya bisa tanyakan. Baik, Terima kasih. Pak Agus, boleh tanya Pak, Bapak mau melakukan perjalanan Pak, makanya mau di booster atau vaksin 3? Untuk saat ini belum ada rencana untuk perjalanan. Cuma saya menjaga itu aja, Bu. Siap. Itu aja. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Silakan Pak langsung ditanggapi Pak Ucup. Apakah memang wajib vaksin gitu Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk masalah wajib vaksin atau vaksinasi COVID ini dalam rangka membangun herd immunity masyarakat Indonesia, maka perlu kiranya seluruh masyarakat ini divaksin semua. Kenapa? Karena dengan dilakukan vaksinasi, maka herd immunity masyarakat ini semakin kuat. Sehingga untuk terkena kasus COVID tidak terlalu parah efeknya. Bahayanya tidak terlalu besar. Walaupun masih ada, walaupun sudah divaksin, tapi mereka masih tetap terkena COVID. Tapi efeknya tidak terlalu besar. Salah satu contoh misalkan, kami sekeluarga dulu pernah kena COVID. Antara yang belum divaksin sampai yang sudah divaksin beda. Proses kesembuhannya, proses pemulihannya itu berbeda. Yang belum divaksin, ini proses pemulihannya sedikit lama, bahkan lebih berat lagi. Apalagi kalau misalkan sama-sama komorbidnya, maka risiko untuk terjadi gangguan yang lebih terhadap orang tersebut, itu akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, yang kedua, pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk masyarakatnya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Sayang, karena kalau diumbazirkan itu tidak baik adanya. Kedua, manfaatnya untuk seterusnya Pak, kesehatan untuk seterusnya. Manfaat vaksinasi ini sampai saat ini mungkin masih sesuai dengan yang disampaikan atau yang sampai di kami informasinya. Sementara menanggulangi bahaya COVID saja dulu. Adapun untuk rentang waktunya ini belum ada kepastian. Artinya bisa berubah ke depan, bisa juga tetap seperti ini. Yang jelas untuk vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 ini ada ketentuannya. Kalau dosis 1 sama dosis 2 sekian ada rentang waktunya. Yang kedua kalau sudah lebih daripada sekian waktunya, kalau tidak salah sekian 3 bulan lebih, untuk ke dosis 3 maka bisa jadi. Nah ini yang kita jaga, jangan sampai kita sudah vaksin 1, 2, ternyata mau sudah dosis 3, ternyata artinya sudah sudah tidak valid lagi, itu apa ya? Artinya Harus mengulang gitu Pak. iya, harus mengulang lagi dan dosis 1 lagi. Ini jangan sampai, ini rentang waktunya sudah, kalau sudah melebihi. Nah mungkin secara teknis nanti sekitar 3 bulanan kurang lebih. Yang kedua sesuai dengan aplikasi, kalau sudah terbuka etiketnya maka bisa dilakukan vaksinasi seperti itu.
Pak Agus jelas ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung. Dan juga saya langsung ke Pak Ucup kembali. Setelah COVID-19 ini sekarang muncul lagi virus-virus baru ya Pak ya yang mencuat informasinya. Di antaranya virus cacar monyet, kemudian virus Hendra. Nah, apakah ada juga upaya antisipasi terhadap masuk dan menyebarnya virus-virus ini Pak di Kalimantan Tengah? Baik, terima kasih. Sesuai dengan yang disampaikan Wamenkes tanggal 24 bulan Mei 2022 kemarin, bahwa virus monyet ini sama virus Hendra itu sebenarnya di Indonesia belum pernah ditemukan, dan mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada yang masuk ke Indonesia. Namun demikian kita harus antisipasi. Pertama mungkin dari proses penularannya, yang kedua kita tahu dengan proses gejalanya. Kalau gejalanya kita tahu, proses penularannya kita paham, maka kita bisa mencegah terjadinya virus di Indonesia ini. Dan yang lebih penting lagi, untuk saat ini mungkin virus monyet ya, itu masih bertebaran di wilayah Eropa. Nah, hal ini kalau bisa masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, di negara-negara yang lagi yang lagi terjadi kasus seperti itu, kalau bisa jangan didekati, karena tidak menutup kemungkinan nanti kalau sudah terkena atau tertular terus bawa pulang ke Indonesia. Nah, itu yang kita sangat harapkan untuk tidak terjadi. Menunda dulu ya Pak ya. Kalau bisa yang mau seperti liburan itu. ke Eropa gitu. Mobilitasnya dikurangi dulu dalam hal ini. Namun demikian untuk di Kalteng rasanya kecil sekali untuk terjadi. Tapi tetap kita waspada. Dengan ketentuan perjalanan yang sekarang Pak, apa itu juga bisa membantu untuk setidaknya mendeteksi orang yang ya kemungkinan tertular virus itu? Dari gejalanya mungkin agak beda, tapi memang ada gejala demamnya tinggi, memang masih ada. Jadi kalau demam tinggi sekarang sudah bisa merembet kemana-mana. Namun demikian alat dan bahan mungkin pendeteksi pun kalau di kita belum tersiapkan. Baik, terima kasih Pak Ucup. Yeah. Saya ke Pak Eris. Pak Eris, kalau kita biasanya bicara soal high season ya Pak ya, kita bicara perekonomian, kegiatan masyarakat di Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah ini biasanya high seasonnya kapan, kemudian apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak bandara juga Pak memasuki musim-musim yang penumpangnya pasti akan banyak seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Septi. Memang periode high season di tiap tahun mohon maaf itu ada. Salah satunya adalah periode kemarin pada saat Anglep atau angkutan lebaran, dan nanti kita akan juga menyongsong kegiatan Nataru atau Natal Tahun Baru. Itu sudah pasti masuk ke high season atau peak season. Salah satu antisipasi kita adalah kita akan siapkan slot time penerbangan yang mungkin available digunakan oleh kawan-kawan maskapai dalam hal mereka akan menambahkan frekuensi penerbangan, baik itu rute baru atau mengaktifkan rute-rute yang saat ini belum digunakan. Untuk antisipasi selanjutnya adalah kita juga akan siapkan fasilitas kita, baik itu menambah jumlah SDM yang pastinya akan kita tambah untuk melayani pengguna jasa bandar udara yang melewati bandar udara Cilikriwut. Terima kasih. Kalau rute penerbangan ini Pak, apakah masih ada yang sampai sekarang belum beroperasi secara normal seperti itu? Salah satu rute penerbangan yang memang belum beroperasi secara normal kemarin memang ada dari Pontianak, dan sepertinya belum optimal kemarin sehingga sampai kemarin belum diaktifkan kembali normal. Berbeda halnya dengan rute-rute seksi di kita, yaitu dari Jakarta dan Surabaya yang memang aktif setiap harinya dilayani oleh maskapai di Palangkaraya. Baik, saya kembali ke pertanyaan dari pendengar untuk dua narasumber kita. Dari Novia, ini mau menanyakan
untuk GM Angkasa Pura, penumpang saat ini sudah normal. Pertanyaannya, kenapa mendekati liburan dan cuti bersama harga tiket selalu berubah, cenderung mahal? Apakah ada penetapan dari pemerintah? Infonya kemarin juga ada yang katanya sampai 6,5 juta, benar nggak itu Pak ya harga tiket? Nah nanti bisa dikonfirmasi sama Pak Eris. Kemudian dari untuk KKP, bagaimana sanksinya bila ada penumpang memanipulasi data Peduli Lindungi? Saya dengar ada oknum yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin. Pak Eris dulu yang pertanyaan soal harga tiket Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septi. Memang terkait harga tiket nanti kita akan konfirmasi kembali ke kawan-kawan maskapai karena tadi nominal disebutkan tadi saya untuk di Palangkaraya memang belum dengar langsung dari kawan maskapai dan untuk itu nanti akan kita tanyakan kembali ke kawan-kawan maskapai. Terima kasih. Tapi memang itu hukum ekonomi Pak ya, di mana permintaan banyak tentunya ya harga mungkin jadi semakin tinggi. Pak Ucup, silakan Pak. Soal manipulasi data Peduli Lindungi, Pak. Iya. Sampai saat ini memang di kami belum ada laporan tentang itu. Jadi kami masih anggap saja itu isu saja. Tapi kalau misalnya terjadi, maka kami akan lakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Pernah kasus dulu, pernah kami ada sampai kita meja hijau kan kalau nggak salah seperti itu. Dan bahkan sudah masuk kalau nggak salah. Nah hal ini saya berharap kalau bisa tidak ada lagi yang begini-begini di wilayah Kalimantan Tengah, karena dengan adanya yang kemarin sudah masuk penjara itu ada efek jera, sehingga harapan kami tidak ada lagi yang memanipulasi data-data di PL. Dan untuk di PL ini sebenarnya sekarang bukan KKP saja, tapi terkait juga dengan Angkasa Pura, begitu pula dengan maskapai. Karena yang sebagaimana tadi disampaikan bahwa di security itu biasanya dari pihak AFSEC dulu, dari pihak AP2, begitu pula dengan yang kedua, dan kalau ada masalah baru sampainya di kami. Dan kelihatannya sampai saat ini laporan dari Angkasa Pura terkait hal itu kayaknya belum ada ya. Jadi sanksinya berhadapan dengan hukum ya Pak ya, intinya itu karena melanggar hukum. Dan tentunya diharapkan tidak ada yang upaya-upaya seperti itu Pak ya, penipuan lah seperti itu. Jadi harapan kami sih seperti itu, tapi kalau misalnya ada ya kita langsung kita akan proses terkait pelanggaran hukum. Namun sebenarnya kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sebenarnya kalau kami memiliki PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil, maka itu bukan kaitannya dengan PIDUM lagi, tapi PIDSUS nantinya terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Karena di situ ada masalah atau pasal-pasal tindak pidananya. Untuk kembali ke Pak Ucup, untuk pengawasan, berarti pengawasan terhadap surat edaran yang terbaru bagi pelaku perjalanan yang melalui khususnya lingkup KKP ya Pak ya, jalur udara maupun jalur laut, ini dipastikan diperiksa dengan ketat ya Pak ya untuk pelaku perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini memang itu tupoksi kami, dan kalau pada saat pandemi ini memang ada tugas-tugas tambahan, sehingga salah satunya yang mengawal juga SSHK Satgas, bahkan kalau biasanya dibarengi SE Kementerian Perhubungan, Perhubungan Udara maupun Perhubungan Laut. Nah, untuk yang Satgas yang nomor terakhir ini, yang nomor 18 tahun 2022 ini, ternyata dari Perhubungan kelihatannya sudah mempercayakan penuh, sehingga SEK Satgas yang kita pakai. Dan kita pakai dan kita memang kita kawal pelaksanaannya khususnya untuk PPDN di pintu masuk bandara maupun pintu masuk pelabuhan. Pak Ucup dan Pak Eris, kita hampir di penghujung dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin Pak
Ucup ingin menyampaikan pesan-pesan bagi warga yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri ya, khususnya Pak ya, di masa pandemi yang menuju endemi ini kita berharap. Dan juga nanti Pak Eris bisa menyampaikan tentang pelonggaran-pelonggaran yang diberikan pemerintah ini, bagaimana AP2 melihat geliat perekonomian khususnya di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya, dan juga mungkin bisa informasikan mungkin apakah ada rencana rute penerbangan yang baru seperti itu yang direncanakan supaya masyarakat mendapatkan informasinya. Silakan Pak Ucup. Baik, pesan yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, bagi yang belum melaksanakan vaksinasi, vaksinasilah. Kami di sini masih membuka pintu atau membuka pelayanan vaksinasi. Vaksinasilah sampai dosis 3 atau booster, sehingga herd immunity masyarakat di Palangkaraya maupun pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya ini bisa terbangun dengan baik. Yang kedua, dalam melaksanakan mobilitas sekarang sudah agak longgar, namun prokes tetap harus kita tegakkan, semata-mata menjaga kelonggaran ini jangan sampai menjadi bumerang untuk kita semua. Karena kalau dilihat dari laporan harian, ini kita mulai tanggal 13, 14, 15 itu kalau laju melaju penularan itu semakin tinggi. Kalau menurut orang epidemiologi lebih daripada 1, artinya masih dapat kemungkinan atau memungkinkan penularan itu pasti terjadi lagi. Oleh karena itu, prokes tetap harus kita tegakkan, dan kita juga selaku petugas kesehatan masih tetap mengawasi, tetap memberikan pelayanan sampai saat ini. Bahkan kemarin di KKP dalam satu hari memberikan pelayanan hanya 1 vial, artinya cuma 10 orang saja, kurang lebihnya seperti itu. Ini sangat disayangkan. Mari kita sama-sama membangun diri, membangun Kalimantan Tengah dengan kesehatan diri dan kesehatan bersama. Terus bersemangat dan mudah-mudahan salam sehat dari kami, dari KKP untuk masyarakat atau pendengar RRI di Kalimantan Tengah. Mungkin begitu, silakan. Baik, silakan Pak Eris. Baik, terima kasih menambahkan yang telah disampaikan Pak Kepala Kantor tadi. Setelah kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, kami berharap teman-teman memanfaatkannya dengan tetap menjaga kesehatan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kepala Kantor. Jangan lupa vaksin ya Pak Kepala Kantor tadi gitu. Nah, terkait dengan geliat perekonomian yang ada, saya akan menambahkan informasi bahwa hal ini terlihat dengan jumlah traffic freighter atau kargo yang memang meningkat di Cilikriwut ini. Jadi artinya komoditasnya juga semakin bertambah yang masuk dan keluar dari kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah melalui Bandar Udara Cilikriwut. Nah, dalam hal ini kami yakin teman-teman semua bisa dan yakin kita semua juga tangguh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ucup dan juga Pak Eris untuk penjelasannya dan juga waktunya untuk membagikan informasi dan juga motivasi juga untuk semua mau bangkit ya di masa penghujung pandemi menuju endemi. Tetap kita menjaga kesehatan sambil juga kita berupaya kegiatan-kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan kita semua. Anda pendengar yang juga sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami, terima kasih untuk kebersamaannya. Anda juga pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya saya Septina Trisnawati pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Palangkaraya. Pamit undur diri dan untuk siaran selanjutnya kami kembalikan ke Studio Pro 1 RRI Palangkaraya, Jalan Husni Tamrin bersama Listia. Selamat pagi.